صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التألم والتعليم وتذكر والتذكير وانتفع والانتفاع والإفادة والانتفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi sahabat. Pembahasan lanjutan dari sesi keempat sebelumnya, itu sekarang sesi 5 mengenai penjelasan hadis qudsi sangka baik kepada Allah. Terakhir kita sebut sambungan yang kemarin mengenai sebutkan Syarih menjelaskan hadhihi hiya rukbatul kirim subhanahu fi ayyuti bi syartin anta an nakuna ahlan lil ata. Jadi ini adalah kehendak atau Allah menginginkan subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam untuk memberikan kepada hambanya dengan syarat kita harus siap menerima ahlan, ya, kita menghadap Allah, maka Allah akan memberikan kepada lil ata untuk dalam pemberiannya dari Allah Ta'ala. Li'anna yuridu ayyutika aktsar, karena Allah ingin memberikan kepadamu yang sangat banyak, karena balasannya yang luar biasa. Jadi semua itu dari kitanya dulu, artinya Allah memberinya sangat luas. Coba kita ambil satu hikmah ya di sini ya dari pemberian Allah Ta'ala. Coba kita renungkan sedikit gambaran saja. Seandainya artinya kita hidup kondisi dalam keadaan sehat walafiat, dari seluruh organ tubuh kita sehat, tidak ada satu sedikit pun kita merasa sakit. Kita kalau ke rumah sakit coba lihat yang susah napas, kita masih bisa bernapas dengan lega. Kita tidak bisa merasakan nikmat napas sebelum kita merasakan sakit, sulitnya napas, bernapas dengan bantuan oksigen. Kemudian kita melihat anak kita pada sehat, kita dikaruniai anak. Ada yang Allah tidak berikan anak kepada mereka, ini satu nikmat yang luar biasa. Jadi pemberian Allah sangat banyak. Jadi rezeki itu pemberian Allah nggak harus dengan uang, rumah, mobil, ya, pekerjaan. Tapi kita bisa hidup dengan nikmat, itu adalah satu pemberian Allah yang sangat besar. Kita punya istri yang nurut, yang soleh, kita punya anak-anak yang soleh-soleha. Artinya itu sumber yang sangat luas kalau kita mau hitung-hitung, ya. Itu gambarannya saja. Nanti bisa kita lebih mendalam lagi merenungkan dalam hidup ini atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pemberian Allah sangat banyak. Kemudian Imam Syarih menjelaskan dalam satu ayat. Cobalah baca ayat ini, katanya Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum. Nah, ini gambaran tadi surat Ibrahim ayat 7. Jadi jika kamu betul-betul bersyukur, jika kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan yang tadi saya sebutkan tadi, ya, pemberian yang kita miliki, maka sesungguhnya maka Allah akan betul-betul, di sini ada nun tasydid, ya, Allah akan betul-betul menambahkan rezeki. Karena kalau kau bersyukur, fasyukur huna muwajjih minal abdi lirrabb, bahwa syukur itu di sini itu sebagai penyampaian dari seorang hamba kepada Tuhannya atas pemberiannya. Wa ziyada min rabb lil abdi, dan penambahan atas syukur tadi tambahkan itu dari Allah, dari Tuhannya kepada hamba. Itu gambarannya, ya. Wal insan hina yadhu kullal masail fi dha'i majhil ta'ala, karena insan itu, dan insan seorang insan atau manusia, ketika dia menaruh semua masalah di dalam cahaya jalannya Allah, karena Allah adalah syakirun alim. Allah punya sifat syakir alim, yaitu orang-orang yang suka menerima syukur, dan Allah Maha mengetahui. Lianna Allah yadhil abdu alladhi yasiru, sungguhnya Allah Ta'ala ridha dari hamba ketika dia memudahkan, ya, dia memudah dalam jalannya menuju Allah, Allah akan ridha. Wa indama yardha rabb anil abdi fahu yu'ti. Jadi bila mana Allah ridha kepada kita atas kita taat kepadanya, jadi sampai Allah ridha kepada kita dari seorang hamba, maka dia akan memberikan kepada hamba itu tambahan luar biasa, seperti disebut dalam satu penjelasan dalam satu surat Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun wa la yarhaqu wujuhahum qatrun wa la dhillatun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surat Yunus ayat 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik,
ada pahala yang terbaik, yaitu adalah surga dan tambahan kenikmatan-kenikmatan melihat Allah Ta'ala. Nah, ini ada pembahasan khusus ya, karena ini banyak beberapa yang berbeda pendapat dari para ulama. Nanti kita bahas kembali di session khusus ya mengenai bab ayat ini. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Ini gambaran dari Allah Ta'ala dari ayat ini tersebut ya. Itu bila mana kita berbuat baik, Allah akan kasihkan kita surga, dan Allah Ta'ala tambahan-tambahan yang Allah berikan. Wal husna di sini, wal husna dimaksud hiyal jannah, itu adalah surga. Amma ziyadah, dan makna ziyadah, faqala al-mufassirun, para mufassir berkata, innaha ra'yatul muhsin, sesungguhnya dia melihat Allah Ta'ala. Itu bagaimana, nanti itu ada pembahasan diri ya, kita nggak bahas di sini karena panjang, sangat panjang. Fahubballahu li ibadihi dawamun fayudha'ihu ala ma yuhib hadza fid dunya. Maka cinta Allah kepada hambanya itu akan terus menerus yang membanjirinya kepada hambanya atas siapa-siapa yang dia cintai. Ini di dunia. Amma fil akhirah fal haqqu liqa'i fi ahdhani ni'am. Kalau di akhirat, maka Allah Ta'ala akan dia akan bertemu dengan Tuhannya dengan peningkatan-peningkatan nikmat-nikmat yang tak terhitung. Wa yatajalla alaihi bi ru'yati, dan akan menampakkan kepada hambanya dengan melihatnya. Luar biasa ini. Ini nggak gampang memang ya. Saya akui, saya pribadi juga masih introspeksi diri. Kita belajar, saya juga akan belajar, mengambil satu hikmah. Penjelasannya sekali Imam Sya'rawi luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Wa ziyadahuna ziyadatu taliku biman zadaha subhanahu wa ta'ala. Dan maksud dari Quran az-ziyadah di sini adalah tambahan taliku biman, yaitu siapa yang layak, yang kamu layak dengan mendapatkan tambahan yang dimaksud dari ziyadah tadi dari Allah Ta'ala dan subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika mithlu qauli, dan itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat yang lain. Kalau Allah Ta'ala, ijtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, itu adalah surga. Nah, ini tambahan luar biasa dari Allah Ta'ala. Jadi kita jauhkan perbuatan dosa besar ya, maka akan dihapus semua kesalahan-kesalahan kita. Kita lanjutkan. Fa anta indama tajtanibul kaba'ir la yaskut ankal qafaqat. Maka jika kamu ketika meninggalkan, ya meninggal artinya menjauhkan ya, bukan mengerjakan tapi meninggalkan, menjauhkan dari perbuatan dosa besar, maka tidak terkena bagimu pakot saja. Jadi bukan hanya terkena azab saja, tetapi bahkan ditambahkan bal yadkhulukallahu mudkhalan, maka Allah bahkan memasukkan kamu ke dalam tempat yang mulia adalah surga. Wal madkhal karim yatanasab ma man yadkhuluka fi madkhali fanzur ila al madkhal karim min Allah wa masyakli. Baik, kita lanjutkan lagi sesi yang kelanjutnya ya. Nah, ini untuk saudara ini dulu karena biar bisa biar jelas ya satu persatu. Demikian. Wabil taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana iktarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tauba taksil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول لحظة لكل سلي صلى وسلم ربي عليه أدى الهب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي.